Bagaimana jika kita bangun pagi tanpa rumah, tanpa sarapan, tanpa pelukan dari orang tua, dan bahkan tanpa tahu harus kemana? Bayangkan jika setiap hari kita harus bertahan hidup sendirian di jalanan yang keras hanya untuk makan atau hanya untuk tidak dipukul oleh orang lain. Inilah yang dirasakan oleh anak-anak yang terlantar di luar sana. Mereka hidup di antara kita, tapi seringkali tidak terlihat. Mereka ada, tetapi seringkali dianggap tidak penting. Padahal mereka sama seperti kita dulu. Anak-anak yang butuh kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan bahkan masa depan yang cerah. Menurut data dari Kementerian Sosial, jumlah anak jalanan di Indonesia pada tahun 2017 mencapai sekitar 36.000 orang. Dan angka ini telah meningkat pada tahun 2023 menjadi sekitar 232.894 orang. Selain itu, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menunjukkan bahwa jumlah anak yang terlantar di Indonesia mencapai 5,4 juta orang. Dengan 230.000-nya itu di antara mereka menjadi anak jalanan yang tersebar di kota-kota besar. Anak-anak ini tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, tidak ada orang tua yang mendampingi, dan bahkan mereka tidak tercatat dalam sistem pendidikan. Mereka mengamen, meminta-minta, bahkan bekerja kasar untuk bertahan hidup. Dan yang paling menyedihkan itu, mereka sangat rentan menjadi korban kekerasan, eksploitasi, bahkan perdagangan manusia. Penyebabnya bisa karena kemiskinan, orang tua yang bercerai, kekerasan dalam rumah tangga, atau bencana alam yang memisahkan mereka dengan keluarganya. Kadang mereka ditinggalkan begitu saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kebanyakan dari kita hanya lewat dan berpaling, seolah mereka bukan bagian dari tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Sosiolog Surjana Sukanto menjelaskan bahwa masalah sosial muncul karena adanya ketidaksesuaian dalam unsur masyarakat. Anak terlantar muncul karena ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, keluarga yang tak bisa melindungi, negara yang belum sepenuhnya hadir, dan masyarakat yang terlalu sibuk untuk peduli. Masalah ini bukan hanya soal anak-anak, tapi soal bagaimana pembangunan kita selama ini belum merata. Kalau kita membiarkan anak-anak tumbuh tanpa pendidikan, tanpa kesehatan, tanpa arahan hidup yang jelas, maka kita sedang menyiapkan generasi masa depan yang kehilangan arah. Ini bukan hanya menyangkut satu atau dua orang, ini soal bangsa, karena anak-anak hari ini adalah penentu wajah Indonesia ke depannya. Apakah kita akan hanya tinggal diam dan menyalahkan keadaan? Tentu tidak. Kita semua bisa berperan, dimulai dari hal kecil namun berdampak besar. Salah satu solusinya adalah dengan menghadirkan rumah singgah yang aman dan nyaman bagi anak-anak ini. Rumah yang bukan hanya menjadi tempat tinggal, tapi juga tempat belajar, tempat bermain, dan tempat merasakan kasih sayang. Kita juga memberikan pendidikan non-formal dan pelatihan keterampilan agar mereka punya bekal untuk hidup mandiri. Selain itu, pemerintah dan lembaga sosial bisa bekerja sama untuk mendata, mendampingi, dan menyelamatkan mereka secara menyeluruh. Kita juga bisa libatkan masyarakat, termasuk kita sebagai mahasiswa, dalam gerakan sosial yang menyangkut isu ini. Karena pembangunan berkelanjutan itu bukan hanya soal gedung tinggi atau jalan lebar, tapi soal manusia. Soal bagaimana setiap anak bisa tumbuh dengan layak dan bermartabat. Anak-anak yang terlantar bukanlah masalah mereka sendiri. Mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau kita ingin Indonesia tumbuh menjadi negara yang kuat, adil, dan juga beradab, maka kita harus mulai dari yang paling dasar, yaitu menjaga anak-anak kita. Mari kita buka mata, buka hati, dan mulai peduli. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Satu langkah kecil di hari ini bisa menyelamatkan satu masa depan. Karena tidak ada anak yang memilih untuk terlantar. Mereka hanya butuh satu orang saja untuk mau peduli.